jenis stroke yang dialaminya, stroke iskemik atau stroke hemoragik. Yang ketiga yaitu penyebab stroke. Berdasarkan penyebabnya ada dua jenis stroke. Yang pertama yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Kondisi ini disebut juga dengan iskemia. Stroke iskemik dapat dibagi menjadi ke dalam dua jenis. Yang pertama stroke trombotik dan yang kedua stroke embolik. Yang pertama yaitu pengobatan stroke iskemik. Penanganan awal akan berfokus pada untuk menjaga jalan nafas, mengontrol tekanan darah dan mengembalikan aliran darah. Pengobatan stroke hemoragik. Pada kasus stroke hemoragik, pengobatan awal bertujuan untuk mengurangi tekanan pada otak dan mengontrol pendarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, antara lain dengan mengonsumsi obat-obatan dan operasi. Yang terakhir, pengobatan TIA atau transient ischemic attack. Pengobatan TIA bertujuan untuk menurunkan faktor risiko yang dapat memicu timbulnya stroke, sehingga penyakit jantung tersebut dapat dicegah. Obat-obatan akan diberikan oleh dokter untuk mengatasinya. Dalam beberapa kasus, prosedur operasi endarterektomi katoris diperlukan untuk terdapat penumpukan lemak pada arteri karotis. Selanjutnya yaitu pencegahan stroke. Cara pencegahan stroke yang utama adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, hindari faktor risiko yang ada serta ikuti anjuran dokter. Berbagai tindakan pencegahan stroke antara lain yang pertama yaitu menjaga pola makan. Terlalu banyak mengonsumsi makanan asin dan berlemak dapat meningkatkan jumlah kolesterol dalam darah dan risiko menimbulkan hipertensi yang dapat memicu terjadinya stroke. Hindari konsumsi garam yang berlebihan. Konsumsi garam yang ideal adalah sebanyak 6 gram atau 1 sendok teh per hari. Makanan yang disarankan adalah makanan yang kaya akan lemak, tidak jenuh, protein, vitamin, dan serat. Seluruh nutrisi tersebut bisa diperoleh dari sayur, buah, biji-bijian utuh, dan daging rendah lemak seperti daging ayam, dada ayam tanpa kulit. Yang kedua yaitu olahraga secara teratur. Dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah bekerja lebih efisien. Olahraga juga dapat menurunkan kadar kolesterol yang menjaga berat badan serta tekanan darah pada tingkat yang sehat. Yang keempat yaitu berhenti merokok. Perokok beresiko 2 kali lipat lebih tinggi terkena stroke karena rokok dapat mempersempit pembuluh darah dan membuat darah mudah menggumpal. Yang kelima, hindari konsumsi minuman beralkohol. Minuman keras mengandung kalori tinggi. Jika dikonsumsi secara berlebihan, seseorang rentan terhadap berbagai jenis penyakit pemicu stroke. Hindari penggunaan nafza. Beberapa jenis nafza dapat menyebabkan penyempitan arteri dan mengurangi aliran darah. Saya, Isnani Nurfalah, anggota dari kelompok 2, akan menjelaskan tentang hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama yang berada dalam tubuh. Besarnya tekanan ini bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempit pembuluh darah arteri, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Hipertensi dapat diketahui dengan rutin melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setidaknya, orang dewasa dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah, termasuk tekanan darah setiap 5 tahun sekali. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat bisa menurunkan tekanan darah dalam beberapa minggu. Biasanya, dokter akan menyarankan perubahan gaya hidup tanpa perlu konsumsi obat jika risiko pasien terserang komplikasi rendah. Cara mencegah hipertensi adalah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan risiko terserang penyakit ini. Beberapa cara efektif yang dapat dilakukan adalah raih dan pertahankan berat badan ideal, lakukan olahraga rutin seperti jalan cepat atau bersepeda 2-3 jam setiap minggu, konsumsi makan rendah lemak dan kaya serat seperti buah dan sayuran, batasi jumlah garam dalam makanan tidak lebih dari 1 sendok teh per hari, hindari konsumsi minuman beralkohol, batasi konsumsi minuman berkafein, dan hentikan kebiasaan merokok. Saya Di Agustina, di sini saya akan menjelaskan mengenai kanker paru-paru. Jadi, kanker paru merupakan penyebab kematian utama di antara penderita kanker di dunia. Para ahli banyak mengelompokkan kanker paru sebagai penyakit genetik. Hal ini dikarenakan perkembangan penyakit yang sangat berhubungan dengan perubahan molekuler, terutama menyangkut deaktivasi gen supresor tumor dan aktivasi onkogen.
Kanker paru secara histopatologi dibedakan atas dua kelompok besar, yaitu kanker paru jenis karsinoma bukan sel kecil dan kanker paru jenis karsinoma sel kecil. Kanker paru berkorelasi dengan bertambahnya usia. Usia lebih dari 40 tahun merupakan salah satu faktor resiko kanker paru. Pertambahan usia akan menyebabkan perubahan arsitektur dan fungsi paru yang dapat menyebabkan yang pertama, bertambahnya ruang udara. Yang kedua, berkurangnya permukaan untuk pertukaran gas. Yang ketiga, berkurangnya jaringan penyangga saluran napas perifer yang menurunkan ketegangan dan kemampuan ekspirasi, sehingga dapat meningkatkan volume residu. Yang keempat, perubahan sistem surfaktan. Beberapa perubahan pada paru yang terkait dengan risiko kanker paru yaitu yang pertama, perubahan silia. Pada lanjut usia terjadi penurunan jumlah dan perlambatan gerakan silia, sehingga akan menurunkan efektivitas bersihan patogen serta debris dari paru yang berakibat mudahnya infeksi dan perubahan sel pada lanjut usia. Yang kedua, perubahan imunologis. Umumnya fungsi imunitas adaptif menjadi lebih kurang efisien. Yang ketiga, perubahan struktur paru. Pada lanjut usia, terjadi peningkatan ruang rugi anatomis dikarenakan pembesaran bronkus. Tulang rawan saluran napas mengalami kalsifikasi disertai hipertrofi kelenjar mukus. Gejala-gejala pada kanker paru yang pertama yaitu batuk kronis, yang kedua batuk darah, yang ketiga penurunan berat badan secara drastis, yang keempat nyeri dada dan tulang, yang kelima sesak nafas. Nah, cara-cara penanganan kanker paru yang pertama yaitu ada pembedahan, yang kedua kemoterapi, dan yang terakhir yaitu radiasi. Saya, Tantri Ayu Anjani. Payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara. Wanita lebih beresiko terkena kanker payudara daripada pria. Adapun pengobatan kanker payudara tergantung pada jenis, stadium, dan ukuran kanker, serta apakah sel kanker sensitif terhadap hormon. Saya, Reina Damalisa, akan menjelaskan tentang penyakit jantung. Ketika memasuki tahap dewasa akhir, kekuatan otot jantung lansia dapat menurun. Begitu juga dengan fungsinya dalam memompa darah. Apalagi jika lansia jarang berolahraga sejak muda atau memiliki penyakit darah tinggi dan aterosklerosis. Penyakit jantung yang sering menyerang lansia adalah penyakit jantung koroner, gagal jantung, dan serangan jantung. Pengertian penyakit jantung dan pembuluh darah atau penyakit kardiovaskular adalah berbagai kondisi di mana terjadi penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah yang dapat menyebabkan serangan jantung, nyeri dada, atau stroke. Penyakit kardiovaskular atau jantung termasuk kondisi kritis yang butuh penanganan segera. Penanganan bagi lansia yang memiliki penyakit jantung. Dokter akan memberikan obat-obatan untuk memperkuat kerja jantung, mengurangi beban kerja jantung, dan mencegah komplikasi. Untuk mencegah penyumbatan pada jantung, diberikan obat untuk pengencer darah. Selanjutnya akan diberikan antibiotik ataupun anti radang. Dan bila perlu, dokter juga akan melakukan operasi pada jantung. Untuk mencegah adanya serangan jantung, maka penderita harus melakukan perubahan gaya hidup yang sehat, memilih makanan yang sehat, menghentikan kebiasaan merokok, dan menjaga tekanan darah. Baiklah, saya Reina Damalisa akan menjelaskan tentang Alzheimer. Dengan bertambahnya usia, makin hari kondisi lansia semakin lemah dan rentan penyakit. Salah satu penyakit yang dapat ditemui kaum lansia adalah penyakit pikun atau sering juga disebut demensia Alzheimer. Populasi lanjut usia 15% yang berusia lebih dari 65 tahun dan hampir 50% populasi berusia lebih dari 85 tahun mengalami perubahan kognitif seperti demensia Alzheimer. Kelainan ini merupakan masalah yang sering terjadi dan serius. Demensia Alzheimer merupakan sebuah penyakit otak degeneratif kronis yang dimulai secara bertahap, menyebabkan seseorang lupa terhadap kejadian yang baru terjadi ataupun rutinitas sehari-hari yang biasa dilakukan. Dan pada tahap akhir, penderita akan kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dan merespon pada lingkungan sekitarnya. Sampai saat ini, demensia Alzheimer belum dapat disembuhkan. Pengobatan yang bisa dilakukan hanya memperlambat penyakit Alzheimer melalui obat dan pengasuh atau perawatan harian. Penanganan pada demensia Alzheimer atau gangguan fungsi kognitif berat dengan cara hindari situasi yang memprovokasi serta hindari argumentasi. Penderita Alzheimer juga dapat melakukan psikoterapi individual maupun kelompok untuk menstimulasi dan merelaksasi otak pasien. Pasien juga perlu diberikan dukungan mental, pengembangan kemampuan adaptasi, peningkatan kemandirian, dan peningkatan kemampuan menerima kenyataan. Pengobatan penyakit Alzheimer yakni memberikan obat-obatan seperti rivastigmine dengan pengawasan dokter.